di sebuah kota kecil bernama Clifton, New Jersey, hiduplah seorang pria yang bernama Godfrey Meyer. Godfrey adalah seorang bankir berusia tua dengan kepala yang telah memutih. Dan ia adalah ayah dari 11 anak. Meskipun Godfrey dikenal sebagai seorang bankir yang sukses, ada satu hal yang selalu mengganggunya: ketidakmampuannya untuk berbicara di depan umum. Sejak masih muda, Godfrey memiliki masalah dalam berbicara di depan orang banyak. Ia merasa bisu ketika dihadapkan pada situasi di mana ia harus berbicara di hadapan kerumunan. Bahkan ketika ia mencoba berbicara dalam sebuah kelas, kebiusuannya benar-benar membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Ia tiba-tiba berhenti, dan pikirannya seperti mati suri. Pengalaman itu sangat memalukan baginya. Semenjak saat itu, Godfrey memutuskan untuk menjaga jarak dari situasi yang memaksa dirinya untuk berbicara di depan umum. Ia menyadari bahwa pidato bukanlah keahliannya, dan ia merasa tidak cukup percaya diri untuk berbicara di hadapan orang banyak. Kehidupan Godfrey terus berlanjut sebagai seorang bankir yang sukses di Wall Street. Selama 20 tahun, ia menjalani kehidupan di Clifton. Namun ia tidak pernah terlibat secara aktif dalam urusan komunitasnya. Ia hanya mengenal sedikit dari 500 orang, dan itu pun hanyalah kenalan sebatas sapaan. Suatu hari, Godfrey menerima tagihan pajak. Ia merasa bahwa jumlah yang harus dibayarnya adalah tidak adil dan tidak masuk akal. Biasanya, dalam situasi seperti ini, ia mungkin akan duduk di rumah dan merenungkan kemarahannya, atau mungkin mengeluhkan tagihan pajak tersebut kepada tetangganya. Namun kali ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Godfrey merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu, bahwa ia harus mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap tagihan pajak tersebut. Ia memutuskan untuk pergi ke pertemuan warga kota yang sedang berlangsung dan berbicara di depan umum. Saat Godfrey tiba di pertemuan warga kota, ketidakpuasannya dengan tagihan pajaknya begitu meledak. Dengan gemas, ia mulai berbicara tentang ketidakadilan dan pemborosan dana publik. Ia membagikan pendapatnya yang tajam dan lantang di hadapan kerumunan. Orang-orang yang hadir mendengarkan dengan terkejut karena tidak pernah mereka melihat Godfrey seperti itu sebelumnya. Ia adalah seorang yang selalu menjaga jarak dalam urusan komunitas dan tidak pernah berbicara di depan umum. Namun pada malam itu, ia menjadi pribadi yang berbeda. Ia mengeluarkan seluruh kemarahannya dan mengungkapkan ketidakpuasannya dengan jelas. Ia merasa bahwa hal ini adalah momen yang tepat untuk melampiaskan kekesalannya. Pada akhir pidatonya, terdapat tepuk tangan gemuruh dari para hadirin. Mereka mendukung Godfrey dan merasa bahwa ia telah mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan baik. Sebagai akibat dari pidato tajamnya, penduduk Clifton mendesak Godfrey untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Kota. Mereka ingin seseorang yang berani dan tegas seperti Godfrey untuk mewakili mereka. Selama berbulan-bulan, Godfrey menghadiri berbagai pertemuan politik dan terus-menerus berbicara tentang pemborosan dan penghamburan dana publik. Ia melibatkan diri dalam kampanye politiknya dengan penuh semangat, berbicara di hadapan kerumunan, dan mendeklarasikan visi serta gagasannya tentang bagaimana memperbaiki kota mereka. Namun ada yang mengejutkan dari perjalanan politik Godfrey. Pada saat pemilihan umum tiba, terdapat 96 kandidat yang bersaing.
semua calon saling berkompetisi untuk mendapatkan dukungan warga. Namun ketika suara dihitung, Godfrey Meyer memenangkan pemilihan dan menduduki peringkat pertama. Hampir dengan cepat, Godfrey Meyer menjadi public figure di antara 40.000 penduduk di komunitasnya. Ia menjadi anggota Dewan Kota dan mendapatkan kesempatan untuk membawa perubahan yang diinginkan oleh warga Clifton, New Jersey. Dalam waktu yang singkat, Godfrey memiliki banyak teman dan pendukung baru. Namun yang lebih penting, Godfrey belajar sesuatu yang berharga dari pengalamannya. Ia belajar bahwa kemampuan berbicara di depan umum adalah alat yang sangat kuat untuk mempengaruhi dan membangun hubungan. Ia tidak lagi merasa ketakutan dengan berbicara di depan orang banyak. Ia merasa bahwa pendapat serta suaranya benar-benar dihargai oleh masyarakat. Dari cerita ini, bahwa kita semua memiliki potensi yang belum terungkap. Godfrey Meyer yang sebelumnya merasa bisu di depan umum berhasil mengubah hidupnya dengan berani berbicara tentang masalah apa yang ia anggap penting. Kepemimpinan bisa berkembang ketika kita melampaui ketakutan kita dan berani berbicara tentang hal-hal yang kita yakini. Kemampuan berbicara adalah alat yang sangat kuat dan bisa mengubah hidup kita serta bisa menginspirasi oleh orang lain.